Hai hai hai. Apa kabar adik-adik semuanya? Berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, lihat gambar berikut ini. Siti dan teman-temannya sedang beristirahat. Mereka beristirahat di taman sekolah mereka. Nah, di taman itu ada papan yang bertuliskan sayangi tanaman dan jangan injak rumput. Halaman sekolah sangat indah, banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Nah, tanaman itu tidak boleh dirusak dan diinjak ya adik-adik. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah itu tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah ya adik-adik, supaya sekolah kita itu tetap bersih dan asri ya adik-adik. Nah, jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi adik-adik. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban dari semua siswa, bahkan semua warga sekolah. Adik-adik, dari bacaan tadi nih adik-adik, itu tadi merupakan peraturan ya untuk merawat tanaman. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Yang pertama adik-adik, pertanyaannya adalah apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu. Nah, mungkin ada tata tertib untuk merawat tanaman di sekolah kalian ya adik-adik ya. Misalnya nih adik-adik, untuk merawat tanaman di sekolah kalian ada tata tertib. Yang pertama, tidak boleh menginjak-injak tanaman. Harus menyirami tanaman setiap hari secara bergantian. Ya, tidak membuang sampah di pot bunga maupun di halaman tadi. Tidak bermain di dekat pot bunga, karena nanti kalau kita bermain di dekat pot bunga, kita menyenggolnya dan pot bunga itu jatuh, ya otomatis pot bunganya akan rusak adik-adik. Lalu pertanyaan yang kedua nih adik-adik, siapakah yang harus menaati tata tertib sekolah? Nah, yang harus menaati tata tertib sekolah adalah semua warga sekolah. Ya, ingat ya, semua warga sekolah harus menaati tata tertib sekolah. Adik-adik, berikutnya nih, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Apa yang akan terjadi adik-adik kalau kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Ya, otomatis yang terjadi adalah tumbuhan yang ada di sekolah kita atau tanamannya akan rusak, dan kita juga akan mendapat teguran dari guru. Dan kalau tadi lingkungannya banyak sampahnya, juga lingkungan sekolah akan kotor adik-adik. Jadi kalian harus menjaga dan mematuhi tata tertib tentang cara menjaga merawat tanaman di sekolah kalian. Adik-adik, lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman kelompok kalian nih. Kalian buatlah teks percakapan dengan cara berikut ini. Nah, ini adalah cara membuat teks percakapan. Yang pertama, pilihlah salah satu aturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contohnya ya, Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga. Nah, setelah itu
teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contohnya, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram tanaman atau menyiram bunga. Yang ketiga, berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contohnya, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Nah, di sini Kak Citra sudah membuat satu contoh ya percakapan tentang peraturan tadi ya. Di sini kita simak bersama-sama. Misalnya nih adik-adik ya, Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga. Ya, kata Dayu. Lalu Siti menjawab begini, ayo kita menggantikan tugas Lani. Dayu berkata lagi, mengapa kita harus menyiram tanaman? Edonya yang menjawab adik-adik, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Nah, ini adalah contoh percakapan yang bisa kalian buat ya. Adik-adik, Niko dan Beni berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Beni suka bermain menjaga keseimbangan. Nah, ini adalah gerakan-gerakan menjaga keseimbangan tubuh kita. Yang pertama, Beni bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya itu menekuk ke depan. Jadi diangkat dan menekuk ke depan adik-adik, ditekuk ke depan. Lalu ditahan. Nah, jangan sampai kalian jatuh atau goyang. Nah, itu namanya menjaga keseimbangan. Lalu gerakan kedua yang dilakukan Beni adalah Beni ini berdiri dengan satu kaki, lalu satu kaki lainnya itu menekuk ke belakang. Ditekuk ke belakang lalu jaga keseimbangan. Kalian bisa tirukan gerakan Beni ini adik-adik. Berapa lama kalian menjaga keseimbangan sampai kalian tidak jatuh adik-adik. Gerakan yang ketiga, Beni juga berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya itu diangkat dan menekuk lalu ke arah samping. Nah, adik-adik kalian bisa melakukan 3 kegiatan ini untuk belajar menjaga keseimbangan. Bersama dengan temanmu, coba tirukan gerakan Beni menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk. Siswa yang paling lama menekuk kakinya, itulah pemenangnya adik-adik. Jadi kalian bisa berlomba dengan teman-teman kalian siapa yang paling lama menjaga keseimbangannya. Adik-adik, di sini ada percakapan antara Dayu dan Lani. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Wah, pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Tentu saja boleh. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Aku dan ibuku yang bergantian menyiramnya setiap hari. Di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Sore ini setelah pulang sekolah ya, kata Dayu. Nah, itu tadi ya. Baiklah, sampai nanti Dayu. Itu tadi percakapannya adik-adik. Nah, dari percakapan tadi, siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Ya, yang banyak bertanya adalah Dayu. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan tadi? Ada kata tanya bolehkah, siapa, di mana, apa saja, kapan. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa saja yang menandakan kalimat tanya? Nah, kalimat tanya itu ada kata tanyanya dan ada tanda tanyanya adik-adik. Awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya kalau kalian ingin bertanya kepada orang lain.
Adik-adik, lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak ini. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Nah, di sini adik-adik ada pertanyaannya. Misalnya yang pertama, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Lalu jawabnya begini, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Nah, kata tanya yang tepat karena di sini jawabannya itu nama orang, berarti kata tanya yang digunakan adalah kata tanya siapa. Jadi siapa yang menanam bunga matahari ini? Yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Jadi kata tanya siapa itu untuk menanyakan nama orang. Ya, nomor 2. Titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Jawabnya Lina menyiram setiap sore. Maka kata tanya yang tepat apa adik-adik? Nah, di sini setiap sore itu menunjukkan waktu. Kata tanya yang menunjukkan waktu itu adalah kapan. Kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Lalu pertanyaan yang ketiga, titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh. Jawabnya ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Nah, di sini berarti menunjukkan jumlah, ada 4 batang. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah itu adalah kata tanya berapa. Jadi berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Oh, ada 4 batang. Seperti itu adik-adik. Kita lihat soal nomor 4. Titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, jawabnya tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Maka kata tanya yang tepat adalah ya, apa? Apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Soal nomor 5 adik-adik. Titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabnya bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Nah, di sini kan menyatakan jawabannya itu alasan mengapa bunga harus disiram setiap hari. Nah, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan itu adalah mengapa. Jadi mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Nah, jawabnya ini adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 4 pembelajaran yang kedua. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.